Hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan. Judulnya adalah salib, cawan, dan kemuliaan. Ya, 3 hal yang menarik sekali, tapi saling berhubungan satu dengan yang lain. Salib, cawan, dan kemuliaan. Sadarkah saudara, untuk kita bisa mengalami kemuliaan seringkali harus melalui jalan salib. Dan harus siap untuk minum cawan penderitaan. Kita baca terlebih dahulu Matius 20 ayat 20 sampai 21. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius. Menurut tradisi gereja namanya Salome. Salome ini datang serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Sampai di situ. Nah, Anda harus tahu Salome ini adalah seorang perempuan yang tekun. Dia orang yang setia. Dan dia orang yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di momen ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan pun dan murid-muridnya meninggalkan dia, Salome ini terus naik sampai ke Bukit Golgota. Bukan cuma itu saja, setelah Yesus mati, Salome ini pun dia yang membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Ini perempuan yang luar biasa, seorang mama yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus, basically dia ngomong sama Tuhan, Tuhan pakailah anak-anakku ini. Coba saudara renungkan itu. Buat saya ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Di mana seorang mama punya kerinduan anak-anaknya dipakai oleh Tuhan. Dia bukan cuma kepengen anak-anaknya sukses secara jasmani, secara materi. Tapi dia juga ingin anak-anaknya dipakai oleh Tuhan. Doa saya kerinduan yang seperti ini diimpartasikan dalam diri kita semua, para orang tua di tempat ini. Kerinduan untuk melihat anak-anak kita dipakai oleh Tuhan. Jadi alatnya Tuhan untuk hormat dan kemuliaannya Tuhan. Amin. Dan Salome ini berkata sama Tuhan, Tuhan kerinduanku aku mau supaya anak-anakku ini di kerajaanmu. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Nah, dia bicara tentang yang namanya a place of glory. Satu tempat, satu posisi kemuliaan. Dia nggak mau yang biasa-biasa, tapi dia mau anak-anaknya ngalami hidup penuh kemuliaan. Saudaraku, saya percaya kita anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa. Saya percaya anak-anak Tuhan dipanggil untuk jadi pemenang, dipanggil untuk jadi lebih dari pemenang. Kita dipanggil untuk hidup penuh kuasa, hidup yang punya dampak, dan hidup dalam kemuliaan. Karena itu Tuhan berkata, aku akan membawa kamu from glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Kenapa? Karena hidup berjalan bersama Tuhan, artinya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi ini yang menjadi kerinduan dari Salome, anak-anaknya ngalami kemuliaan. Nah, tapi mari kita lihat apa jawab Tuhan. Ada di ayat 22. Matius 20 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Sampai di situ pembacaan kita. Saudaraku, Yesus ngomong sama Salome, yang kamu minta itu baik, tapi kamu nggak sepenuhnya ngerti nih apa yang kamu minta. Setiap dari kita juga punya permintaan ya. Mungkin ada mau promosi, mungkin ada mau ngalami progres, kemajuan, mungkin ada mau ngalami terobosan di dalam pekerjaan, keuangan. Tapi belum tentu sepenuhnya kita itu paham yang kita minta. Kenapa? Karena Yesus katakan sama Salome, yang kamu minta
adalah kemuliaan. Tapi kamu paham gak? Sebelum kemuliaan datang, kamu harus minum cawan itu. Nah ini bicara tentang cawan penderitaan yang Yesus harus lalui. Ini bicara tentang salib yang Yesus harus pikul. Saya mau katakan sama saudara, untuk setiap level kemuliaan selalu ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, apakah saudara siap bayar harganya? Apakah saudara siap untuk meminum cawan itu? Apakah saudara siap untuk pikul salib? Tapi artinya juga buat kita sebaliknya. Mungkin ada di antara saudara saat ini yang dalam hidupmu sedang mengalami proses yang gak mudah. Anda sedang menghadapi salib tertentu yang rasanya berat sekali dalam hidup saudara. Mungkin kau sebagian ada yang harus meminum cawan penderitaan, cawan kesakitan, cawan tantangan dan masalah yang gak gampang dalam hidup saudara. Dan mungkin selama ini kau merasa kayak berat dan susah. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, teguhkan hati saudara. Kuatkan hati saudara. Karena tidak selamanya hidupmu isinya cawan dan salib. Akan tiba waktunya di balik salib ada kemuliaan. Di balik dari cawan itu ada mahkota, ada kemegahan yang Tuhan mau nyatakan. Amin. Jadi terus percaya, terus berharap dan semangat. Amin. Nah kita akan melihat ya kehidupan seorang pria di Alkitab. Namanya adalah Yabes. Mari kita baca 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai ayat 10. Ditulis begini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Anda perhatikan gak cara kalimat ini ditulis? Berarti ada yang namanya posisi yang lebih, posisi yang sama, dan posisi yang kurang. Saya berdoa oleh kuasa firman Tuhan hari ini Anda lebih dimuliakan. Anda lebih dipromosikan. Anda lebih diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Seperti Yabes, dia lebih dimuliakan. Ya, tapi Anda harus tahu, dia sampai di level kemuliaan itu gak pada awalnya begitu. Mari kita lihat seperti apa awalnya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi di satu ayat ini saja kita bisa melihat endingnya glory, tapi beginningnya kesakitan. Mungkin di antara saudara ada yang saat ini ngalami seperti Yabes. Yabes ini dilabeli oleh orang tuanya sendiri kesakitan. Waktu ibunya melahirkan dia dengan apa yang dia alami, dia ngerasa ini kayaknya anak ini hopeless. Anak ini gak ada harapan. Mungkin itu juga yang orang-orang di sekitar saudara ngomong tentang saudara. Mungkin juga keluarga saudara, orang tua saudara, atau sepupu saudara yang ngomong kayaknya kamu ini madesu. Masa depan suram. Mungkin di kantor saudara dianggap kamu ini kok gak berguna, gak punya otak, dan semua perkataan kasar yang lain. Benar gak? Manusia bisa melabeli kita. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, sekalipun orang lain melabeli saudara yang negatif, dengarkan baik-baik, hidupmu tidak harus sesuai dengan labelnya orang lain. Sekalipun keadaan saudara sekarang ini dalam kesakitan, tapi tidak seumur hidup harus dalam kesakitan. Hari ini doa saya, yang dialami Yabes terjadi dalam hidup saudara. Kesakitan dirubah jadi kemuliaan. Kalau tepuk tangan jangan separuh-separuh buat Tuhan yang mengubah kesakitan kita menjadi kemuliaan. Anda percaya? Terjadi sesuai imanmu. Terjadi sesuai imanmu. Ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, lihat ini. Dia dalam kesakitan kan? Dia berseru. Seruannya kayak gimana? Sebagian orang dalam kesakitan seruannya, aduh Tuhan kenapa engkau izinkan? Tapi no, Yabes tidak tenggelam dalam kesedihannya. Yabes tidak kecewa dan kepahitan dan sakit hati sama Tuhan. Walaupun awalnya kayak gitu. Lihat seruan Yabes. Kiranya engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Orang lain ngomong dia, kamu kesakitan. Tapi Yabes doanya, saya tolak dalam nama Yesus. Hari ini saya mau katakan sama saudara, setiap label negatif yang manusia ucapkan terhadap saudara, hari ini dalam nama Yesus dipatahkan. Bahkan yang negatif dirubah jadi positif. Mari kita lihat, itu imannya Yabes. Kalimat terakhir, ayo baca bersama dengan kuat, dengan mantap bersama-sama. 2, 3. Dan Allah apa? Mengabulkan permintaannya itu. Doa saya, Allah juga mengabulkan permintaan saudara. Ada jawaban doa buat saudara. Ada mujizat terjadi buat saudara. Perkataan manusia bisa dipatahkan. Label manusia bisa dipatahkan. Yang namanya kutuk bisa dipatahkan. Santet sekalipun bisa dipatahkan. Bahkan takdir bisa dirubah. Yabes itu dari awalnya harusnya takdirnya kesakitan. Tapi takdir kesakitan bisa dirubah jadi takdir kemuliaan. Saya berdoa ya, sementara firman Allah ini disampaikan. Kalau ada orang-orang di sini yang takdirnya jelek, takdirnya gelap, takdirnya negatif. Kuasa firman Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Kuasa Roh Kudus akan menjamah hidup saudara. Mujizat pembalikan terjadi dan kesakitan dirubah jadi kemuliaan. Kegagalan dirubah menjadi keberhasilan. Kemunduran dirubah menjadi kemajuan dan kemenangan. Katakan amin, amin. Dan tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Jangan putus asa ya. Walaupun harus pikul salib sekarang. Gak gampang minum cawan penderitaan. Tapi endingnya kemuliaan. Tangkap rema ini hari ini. Kalau Anda pelajari dalam Alkitab, tokoh mana dalam Alkitab yang isinya cuma mengalami kemuliaan? Semua kemuliaan mesti melalui jalan salib terlebih dahulu. Yesus pun mengalami kemuliaan, Yesus loh. Tapi tetap harus pikul salib. Tetap harus minum cawan penderitaan itu. Yesus saja harus melalui. Siapa kita yang gak ngalami? Yusuf juga sama. Janji Tuhan dalam hidupnya besar. Janji Tuhan dalam hidupnya jadi penguasa besar. Tapi ternyata menuju janji Tuhan yang kemuliaan itu, jalannya bukan karpet merah yang empuk. Tapi jalan menuju kemuliaan adalah dilempar ke sumur, dijual jadi budak, difitnah orang, dijebloskan dalam penjara. Jalannya terjal, pikul salibnya banyak, minum cawan penderitaannya, mana tahan. Tapi Yusuf tidak menyerah. Dalam setiap penderitaannya, dia tetap berdoa sama Tuhan. Di dalam kesakitan dan pergumulannya, dia tetap bergantung penuh sama Tuhan. Dan sampai di satu momen, boom, tiba-tiba saja semuanya berubah. Kesakitan jadi kemuliaan. Jadi saya nubuatkan saya lagi, kalau ada di tempat ini yang keuangannya lagi sakit, yang pernikahannya lagi sakit, keluarganya lagi sakit, pelayanannya lagi sakit. Dalam nama Yesus, kesakitan dirubah jadi kemuliaan. Amin. Amin. No pain, no gain. Gak ada kesakitan, gak ada kemajuan. No cross, no crown. Gak ada salib, gak ada mahkota. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Pertama kali saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan. Orang berpikir kadang-kadang kalau ngikuti panggilan Tuhan jalan selalu lancar, semuanya akan indah. Tapi no, banyak salib yang harus dipikul. Banyak cawan penderitaan yang harus dilalui. Banyak masalahnya, banyak fitnahnya, banyak pengkhianatannya, banyak kemundurannya, banyak hal yang terjadi. Sama seingat saudaraku, ada momennya
Uang untuk bayar listrik aja nggak ada. Uang untuk makan saja nggak ada. Sampai hari ini kalau saya cerita ini sama orang yang baru pertama kali mendengar, nggak percaya saya pernah ngalami yang kayak gitu. Tapi itu terjadi. Ada momen saya dituding-tuding dan dimaki-maki di depan banyak orang. Ada momennya juga saya pernah diusir sama satpam hotel. Padahal bukan karena saya salah, hotelnya yang salah. Ibadah kita di hotel jam 5 mau mulai ibadah, jam setengah 5 hotelnya belum siap. Kenapa? Karena alatnya disimpan di gudang hotel, kuncinya dibawa pergi sama pegawai hotelnya. Biasanya jam 4, jam 3 sudah ready, ini jam setengah 5 belum siap. Kita berusaha gimana caranya, kita datang, kita tanya ke hotel dengan sopan. Malah reaksinya dipanggilin satpam untuk disuruh minggir. Jadi ada hal-hal yang many things happen. Banyak hal terjadi, ada yang ngalami dikhianati, ada yang namanya ditusuk dari belakang, banyak cawan yang harus diminum, banyak pikul salib yang harus dilalui. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau kita tidak menyerah, kalau kita tidak putus asa, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak akan mengingkari janjinya, setiap janjinya pasti tergenapi. Di momen yang tepat, tanpa diharapkan sebelumnya, tiba-tiba Tuhan bekerja dan boom, begitu saja pembalikan terjadi. Terjadinya just like that. Saya deklarasikan mujizat just like that. Tahun ini akan terjadi dalam hidup saudara. Perubahan yang just like that. Lompatannya just like that terjadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ngalami saudaraku, ada momen-momen, berjuangnya berat, tantangannya banyak. Tapi begitu Tuhan bekerja, sekali gebrak langsung semuanya terbuka. Yang tadinya susah sekali, langsung jadi semua sendiri. Dalam hidup ini kadang-kadang kayak gitu tuh, kita nggak ngerti. Yang kita bisa lakukan hanyalah yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik dan terus percaya sama Tuhan, terus pegang janji Tuhan. Mungkin Anda tanya, apa Pak kalau gitu pegangannya? Ya Anda tanya sama Yusuf. Yusuf melakukan yang terbaik, apa pegangannya? Dia sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap dijebloskan ke penjara. Saudaraku, we never know. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu cuma satu, kita punya Tuhan yang baik, Dia Allah yang baik, Bapa yang baik, dan Dia sayang kepada kita anak-anaknya. Dan kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan. Amin. Karena itu jangan kecil hati kalau saat ini Anda lagi pikul salib dan minum cawan penderitaan itu. Tapi pertanyaannya gini, saat Anda harus melalui semuanya itu, bagaimana cara menghadapi cawan itu? Bagaimana caranya melalui salib itu supaya endingnya kita berkemenangan? Ini yang penting. Ya, doa saya endingnya Anda berkemenangan. Endingnya akan ada kesaksian yang hebat muncul dan Anda ceritakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Gimana caranya? Kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia model nomor 1 kita. Markus 14 ayat 32 sampai 36. Ini adalah momen sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Kalau ada di antara saudara yang saat ini lagi takut dan gentar, itu manusiawi. Yesus pun, penuh Roh Kudus pun, ada manusianya juga bisa ngerasa takut dan gentar. Jadi kalau Anda ngerasa takut dan gentar bukan berarti nggak punya iman ya. Yesus bukan berarti nggak punya iman. Tapi itu adalah perasaan. Perasaan yaitulah manusia. Ngadepin bahaya, kita akan ngerasa takut dan gentar. Tapi tahukah saudara, di saat engkau takut,
Di saat ada kekhawatiran dalam hati saudara, engkau bisa memilih untuk tetap percaya. Jadi itu dua jalan bareng-bareng. Feelingnya takut, tapi keputusan hatinya percaya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lanjutkan pembacaan kita. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Siapa di sini yang kayak ngerasa berat banget bebanmu? Under pressure-nya kuat sekali. Ini stresnya tinggi sekali. Ada momen-momen dalam hidup manusia di mana kita ada dalam situasi seperti itu. Yesus pun ngalami yang Anda alami loh. Merasakan yang Anda rasakan, sampai ditulis seperti mau mati rasanya. Ini bukan urusan rohani apa enggak rohani. Inilah manusia ketika under pressure-nya begitu kuat. Bebannya begitu kuat. Ngerasanya kayak gini. Lanjutkan. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Lihat saudaraku ya, apa yang Yesus lakukan. Ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa. Lihat ini. Berdoa. Supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kalau bisa cawan ini lewat. Gak harus disalibkan. Ayat 36 katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ini yang dilakukan Yesus, mempersiapkan diri menuju salib yang harus dia lalui. Coba Anda ingat-ingat tadi. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama, berdoa. Untuk menghadapi salib, Yesus berdoa. Anda harus tahu loh, bahwa Yesus itu ngerti besok dia akan disalibkan. Besok itu akan jadi hari yang padat, hari yang berat. Dia akan disiksa, dianiaya. Anda masih ingat enggak film The Passion of the Christ? Bagaimana tubuhnya dicambuki sampai hancur seperti itu. It's a big day. Itu hari horor yang sangat menakutkan. Yang harus dilalui oleh Yesus. Itu hari yang bakal sangat melelahkan dan menghabiskan segalanya. Tapi di malam sebelumnya, dalam kondisi yang seperti itu, Yesus memilih berdoa. Yesus gak memilih tidur. Yesus gak memilih istirahat. Kita aja kalau besok ngerti banyak acara padat semuanya, pasti kita berpikir ayo tidur lebih awal supaya besok bangun pagi fresh, energinya cukup menghadapi semuanya. Yesus tahu dia harus menghadapi sesuatu yang berat. Tapi yang Yesus lakukan, dia memilih berdoa. Saat engkau menghadapi masalah dalam hidupmu, saat kau menghadapi badai yang berat itu, apa yang kau lakukan? Banyak orang hanya takut, tercekam dengan kekhawatiran. Hari ini saya mau tantang saudara, berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Dia tahu dia di momen itu bukan butuh pengetahuan. Di momen itu butuhnya kekuatan. Dan itu bukan kekuatan biasa. Dia butuh kekuatan ekstra yang dari atas. Karena itu dia dapatkan kekuatan itu ketika dia berdoa. Mari kita lihat ya. Apa yang terjadi ketika Yesus berdoa? Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Lihat ini. Ketika Yesus berdoa, malaikat menampakkan diri kepadanya. Untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Jadi ketika Yesus berdoa,
Dia ngalami yang namanya lawatan malaikat. Angelic visitation. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini, ada mengalami lawatan malaikat terjadi. Dan tahukah saudara, kalau orang ngalami yang seperti itu, yang dia dapatkan apa tadi? Malaikat itu datang memberikan kekuatan. Kekuatan itu bisa dikasih loh. Kekuatan itu bisa diimpartasikan loh. Anda yang lagi ngerasa kayak gak kuat. Anda ngerasa kayak berat dan putus asa, sudah rasanya nyerah aja deh. Gak kuat lagi, lepasin aja semuanya. Hari ini doa saya, ada kekuatan Tuhan berikan sama saudara. Ada stamina yang baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Sehingga Anda tidak berhenti di tengah jalan. Anda tidak menyerah. Anda bisa bertahan. Bahkan sampai akhir. Bahkan menang. Di mana tadi Yesus berdoa? Getsemani. Tahu nggak saudaraku? Arti kata Getsemani adalah pemerasan minyak. Minyak ini bicara tentang anointing, pengurapan. Di Getsemani itu Yesus berdoa bukan mencari kekuatan manusia. Kekuatan manusia dia tidur aja di rumah. Dia naik ke taman Getsemani itu untuk berdoa karena dia butuh urapan yang dari atas. Dia butuh kekuatan yang dari Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, menghadapi apa yang Anda hadapi ini, kalau cuma mengandalkan kekuatan manusia, nggak tembus. Anda sudah membuktikan, Anda pakai cara apapun, nggak tembus. Anda sudah dengerin berapa banyak podcast, ya kan? Podcastnya berapa banyak didengarin, nggak tembus. Ada momen Anda perlu singkirin semuanya itu, cuma datang ke hadapan hadirat Allah dan berdoa. Berdoa sampai di titik tertentu, kekuatan itu mengalir dari Tuhan. Kalau Anda dapat kekuatan itu, seberat apapun yang kau hadapi. Janji firman Tuhan ya, melewati api, tidak dihanguskan. Melewati air, tidak dihanyutkan. Oh, saya berdoa, kekuatan dari surga itu, terimalah, terimalah. Terimalah saat ini sementara firman Allah ini disampaikan. Anda bukan menerima kekuatan manusia. Anda sedang menerima kuasa Roh Kudus. Terimalah urapan dari atas. Terimalah. Tambahlah stamina ilahi itu dalam hidup saudara. Anda tidak akan menyerah. Anda tidak akan gagal. Anda tidak akan kalah. Anda menang. 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 Karena itu berdoa. Di gereja kita di tempat ini lantai 8M, itu tempat di mana kita ada pondok Daud. Tempat di mana kita berdoa, mencari wajah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya ajak saudara di tengah pergumulanmu dalam yang berat dalam hidupmu, naik ke sana dan mulai berdoa. Mungkin ada orang berkata saya cukup di rumah aja. Gak cukup. Lihat Yesus, Yesus juga bisa berdoa di kemahnya aja, dimanapun. Tapi dia naik ke gunungnya Tuhan. Dia naik ke Getsemani, dia berdoa. Dan di situ dia mengalami lawatan malaikat. Saya berdoa Anda mengalami lawatan malaikat, lawatan Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang membuat Anda bisa bertahan, bahkan membuat Anda menang. Ada momen-momen dalam hidup saya juga sudah ngelakuin semua yang bisa saya lakukan. And nothing. Nggak tembus juga. Nggak ada kemajuan, yang adanya masalah, yang ada kemunduran. Tapi di situ saya belajar berdoa. Doa itu butuh belajar loh. Dan kesempatan belajar paling kencang, paling bagus itu adalah di momen terberat dalam hidup kita. Di situ kita bisa berdoa paling kusuk. Jujur aja, kalau life is easy, life is always good, kapan belajar doanya? Nah ini kan di sini kelihatan kalau orang hidupnya serba indah, menyenangkan semuanya, ngapain doa sampai segitunya? Kita ya ibadah aja, santai aja. Tapi wait, tunggu ketika badai besar melanda dalam hidup saudara, Anda akan berdoa dengan cara yang berbeda.
Ada momennya kita berdoa harus mengerang. Berdoa sampai berseru-seru segitunya. Di momen itu dalam hidup saya berdoa siang malam mencari wajah Tuhan. Isinya siang malam cuma doa, firman, doa, firman. Saya bisa berakar dalam firman sampai sebegitunya karena diizinkan ada momen-momen harus pikul salib dan minum cawan penderitaan. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saya ajak saudara, ayo berdoa, ayo berdoa. Ayo berdoa, bangun kehidupan rohani saudara, bangun hubungan pribadi saudara. Ketika engkau berdoa, spiritual capacity, kapasitas rohanimu akan diperbesar. Kenapa? Ada kekuatan baru yang akan mengalir dalam hidup saudara. Berdoa. Itu yang Yesus lakukan. Yang pertama. Yang kedua, untuk menghadapi salibnya, dia enggak sendiri. Dia ngajak murid-muridnya untuk berdoa. Betul apa tidak? Bahkan dia ngajak 3 yang paling dekat. Petrus, Yohanes, Yakobus. Untuk naik lebih lagi. Nemenin dia untuk berdoa. Walaupun setelah itu Yesus doa sendiri. Tapi paling tidak ada orang-orang yang mendukung di dalam doa. Dan saya mau ngomong sama saudara, sama-sama menghadapi badai besar dalam hidup kita ya. Kita ngerasa ngalami itu semua sendiri, ngadepin sendiri, dibandingkan ada orang-orang yang mendukung kita, ada orang-orang yang mendoakan kita, ada orang-orang yang bersama dengan kita, kekuatannya berbeda. Musa punya Harun dan Hur yang mendukung dia untuk berdoa. Yesus punya Petrus, Yohanes, Yakobus yang terus mendukung dia. Walaupun ketiduran juga kalau mereka ini. Tapi paling tidak mereka ada di situ. Saudaraku, bahkan ketika semua murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Waktu Yesus ditangkap dan mau disalibkan. Tapi Anda baca nggak dalam Alkitab? Masih ada Maria ibu Yesus dan beberapa perempuan yang tetap menemani Yesus sampai di penyaliban, sampai akhir. Dan saya percaya itu memberikan kekuatan, memberikan semangat yang luar biasa. Saya pun ngalami ada momen-momen terberat dalam hidup saya ketika saya ngerasa rasanya ya semua orang melawan saya, rasanya masalah begitu berat. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan seorang pendamping, seorang istri yang tetap ada bersama dengan saya. Saat orang lain melawan saya, tapi dia tetap percaya sama saya. Dia tetap ada di pihak saya. Dan itu memberikan kekuatan ekstra untuk tidak menyerah dan tetap maju. Saya berdoa suami istri di tempat ini, Tuhan berikan kekompakan dan kesatuan untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Saya berdoa di dalam kelompok sel, Tuhan juga berikan kesulitan untuk saling mendukung dan saling mendoakan. Saya berdoa di tim ibadah jam 5 sore di PIK ini. Pak Chandra dan Bu Aling, timnya diberikan kesatuan, timnya diberikan kekompakan. Jadi tim yang saling mendukung, saling mendoakan, saling memperhatikan. Sehingga bersama-sama kita lebih kuat. Ayo tepuk tangan yuk yang meriah buat Tuhan kita. Loh saudaraku, Anda sendirian saja di dalam Tuhan sama ada orang-orang yang bersama dengan saudara, hasilnya beda loh. Bisa sih Anda tiap minggu datang ibadah di tempat ini tanpa kenal siapa-siapa. Tapi saya tanya sama saudara, apakah Anda yakin sekian tahun ke depan sampai 5 tahun, 10 tahun Anda nggak pernah ngerasa lemah dalam iman saudara? Apakah setiap minggu Anda selalu excited pergi ke gereja? Apakah ada momen-momen di mana butuh perjuangan untuk memaksa langkah kita tetap ke gereja, tetap melayani Tuhan. Kalau kita sendiri pas lagi lemah, kita jadi mangsa empuk si jahat. Dan ketika kita mundur dalam iman, ketika kita nggak datang, siapa yang tahu? Hilang ya hilang aja.
Tapi saya yakin kalau Anda terlibat dalam pelayanan di ibadah ini, besok minggu Anda nggak melayani, Pak Chandra sinyalnya langsung doeng, doeng, doeng. Anda gabung dalam kelompok sel dan kemudian Anda mulai lemah iman saudara. Saya percaya ada ketua kelompok sel, ada teman-teman kelompok sel yang terus mendukung, terus mengingatkan dan menguatkan saudara kembali. Sehingga bersama-sama kita lebih kuat. Karena itu jangan tinggalkan komunitas rohani. Jangan menjauh dari circle pergaulan ilahi. Jaga koneksi hubungan dengan orang-orang yang terus akan membuat saudara berkobar-kobar. Terus membuat saudara menyala-nyala. Ingat baik-baik saudaraku, kemenangan dalam hidup kita tidak hanya tergantung sama doa pribadi kita. Tapi juga ditentukan oleh orang-orang yang di sekeliling kita. Orang-orang di sekeliling kita ikut menentukan loh, Anda punya visi yang besar atau Anda cuma pesimis dalam hidup saudara. Pergaulan kita menentukan loh, apakah di dalam menghadapi masalah itu kita berkecil hati atau kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu hari ini saya ajak, kalau Anda belum ikut kelompok sel, Anda ikut kelompok sel. Kalau Anda belum tergabung dalam pelayanan, saya dorong saudara, ayo tergabung dalam pelayanan. Ini kekuatan karena kita semua harus pikul salib kita, minum cawan itu juga. Tapi untuk melalui semuanya itu kita butuh pergaulan ilahi yang menjadi kekuatan buat kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus untuk menghadapi salib itu fokusnya bukan sama penderitaannya. Walaupun melalui penderitaan, tapi fokusnya pada kemuliaan. Pada tujuan ilahinya. Karena kalau kita ini fokusnya cuma penderitaan, semakin kita fokus sama penderitaan, semakin berat rasanya. Berapa banyak orang dalam hidupnya menghadapi masalah, fokusnya sama masalahnya. Tahu nggak saudaraku, masalah itu tambah dipikiri, tambah dihayati, tambah berat. Firman Tuhan suruh kita merenungkan firman siang dan malam. Kenapa yang Anda renungkan masalah siang dan malam. Yang Anda hayati siang dan malam masalah. Yang Anda rasakan siang dan malam masalah. Kalau Anda ketemu sama teman-teman ceritanya masalah. Tambah diceritain tambah besar masalahnya. Saya pernah cerita ya. Coba saya tanya sama saudara. Aqua ini ringan atau berat? Ringan. Kita ngangkat gini, Anda kuat gak ngangkat seperti ini? Kuat, easy, mudah. Tapi saya tantang sudah, ngangkat kayak gini, yang ringan ini, angkat 1 jam. Gini terus. Masih kuat, angkat 2 jam. Ringan pun, tapi kalau diangkat terus gini, pegel juga tangan ini. Masalah itu sama, masalah kecil pun Anda mikirin terus kepikiran lagi. Jadi berat. Banyak orang hidupnya berat bukan karena masalahnya seberat itu. Karena kepikiran terhadap masalahnya yang terlalu banyak. Merenungkan masalah siang dan malam. Hari ini belajar saudaraku ya. Masalah ini taruh bebanmu di bawah kaki Yesus. Dan belajar. Berserah kepada Yesus. Saya mau ngomong sama saudara. Dia yang akan ambil alih. Dia yang akan menyatakan kuasanya. Dia yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Sehingga Anda menang. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Letakkan masalahmu dan percaya. Yang terakhir. Yang keempat. Yesus menghadapi salibnya dengan percaya dan berserah pada kedaulatan Allah. Boleh nggak Anda katakan percaya? Lebih kuat katakan percaya. Katakan berserah. Katakan kedaulatan Tuhan. Masih ingat tadi ayat yang kita baca di awal khotbah ini? Doa Yesus apa? Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Aku percaya nggak ada yang mustahil buat Bapak.
Lalukanlah cawan ini daripadaku. Sekalipun Yesus tahu bahwa dia harus melalui salib itu, minum cawan itu. Yesus tahu dia harus disalib. Tapi Yesus tetap doanya gini loh. Aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. That is faith. Itu iman. Doa saya dalam menghadapi masalahmu ini. Ada iman. Bahkan di saat tidak ada dasar berharap. Anda tetap berharap. Bahkan di saat tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Anda tetap percaya. Itu iman. Tapi setelah itu. Yesus ngomong berikutnya. Namun bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Banyak orang Kristen gak ngerti ini. Ini yang namanya surrender. Ini yang namanya berserah. Dua-duanya ini kita harus punya. Masalahnya banyak orang Kristen cuma punya salah satu. Sebagian orang cuma punya berserahnya aja. Pasrah terus tanpa iman. Tapi ada orang yang pokok percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi gak belajar berserah. Sehingga ketika yang terjadi dalam hidupmu tidak seperti imanmu. Engkau kecewa sama Tuhan. Siapa kita kecewa sama Tuhan? Anda lihat Yesus. Yesus tuh percaya loh. Imannya kurang apa dia? Dia percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Yesus ngomong sama Bapak, kalau bisa aku gak usah disalib. Aku gak usah menderita seperti ini. Tapi Yesus anak Allah pun. Doanya gak didengar loh. Tetap harus disalib. Ada hal-hal tertentu dalam hidup kita. Itu tergantung iman kita. Anda punya imannya, Anda akan mengalami terobosannya. Tapi ada hal-hal tertentu dalam hidup kita. Anda mau punya iman apapun yang Anda butuhkan. Berserah. Itu kedaulatannya Tuhan. Itu keputusan Bapa Surgawi. Bahkan Yesus anak Allah pun sudah punya imannya pun. Imannya kan aku percaya kalau Bapak tidak ada yang mustahil. Bapak mau, aku gak harus melalui semuanya ini. Tapi dia berserah, bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya dia benar-benar disalib. Sampai mati di kayu salib. Seolah-olah kalah, seolah-olah dipermalukan. Seolah gagal, sudah endingnya gitu. Kadang saat kita berserah. Rasanya serba gak enak. Karena yang terjadi gak seperti yang kita harapkan. Tapi dengarkan baik-baik saudaraku. Kalau Anda berserah sama Tuhan. Kalau Bapak punya rencana yang lain yang beda sama rencanamu. Satu hal begini. Saya yakinkan sama saudara. Rencana Bapak pasti lebih indah. Lebih besar. Lebih hebat daripada yang engkau pikirkan dan bayangkan. Itu yang dia mau berikan sama saudara. Benar Yesus harus mati di kayu salib. Doanya supaya gak disalib, gak dikabulkan. Tapi setelah kematian, pada hari yang ketiga, kebangkitan terjadi. Alkitab mengatakan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Dikaruniakan kuasa di atas, di bumi dan di bawah. Supaya kepadanya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya sekalipun doanya gak didengar, dia harus melalui salib itu. Di balik salib ada kemuliaan. Walaupun gak sesuai kehendakmu, walaupun gak sesuai dengan pengharapan dan doamu, saudara berserah sama Bapa, Anda akan melihat kemuliaan. Saya ngerasa ya di tempat ini ada beberapa orang yang lagi struggle dalam batinnya. Anda bergumul dalam batin saudara. Anda punya banyak pertanyaan. Anda bahkan protes sama Tuhan.
Hari ini firman Tuhan bicara sama saudara. Belajar surrender. Belajar percaya. Belajar berserah. Dua-duanya Anda punya. Dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Pertolonganku datang darimu. Mari semuanya bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, katakan pertolongan datang darimu. Deklarasikan iman, katakan ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota mari segenap hati. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Saya berdoa ini Anda bisa katakan di depan masalah dan tantangan yang terjadi dalam hidup saudara. Engkau masih bisa ngomong Yesus, engkau gunung batu dan kota benteng keselamatanku. Engkau sumber kekuatan dalam hidupku. Karena itu saya ajak saudara, buka hati. Undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka dia akan menjadi sumber kekuatan. Maka dosa-dosamu akan diampuni. Dan engkau akan menerima jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau melayani Yesus. Seumur hidupku pakai aku ya Tuhan. Untuk menjangkau keluargaku. Menyelamatkan teman-temanku. Dan sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang berikutnya, siapa di tempat ini mau belajar berkata seperti Tuhan Yesus? Aku percaya, ya apa, ya Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil. Kalau engkau mau melakukan mujizat, semudah membalik telapak tangan. Kegagalanku akan dirubah menjadi keberhasilan. Kesakitan akan dirubah menjadi kemuliaan. Aku percaya. Tapi di sisi yang lain, engkau juga katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. I surrender Lord. Aku berserah Tuhan. Anda yang mau belajar ngomong itu, kita angkat dua tangan kita semuanya. Mari masing-masing pribadi kusuk berurusan dengan Tuhan. Deklarasikan iman saudara. Nyatakan penyerahan diri saudara. Pada kehendaknya, pada rencananya. Tidak semua hal kita bisa pahami hari ini. Kenapa diizinkan terjadi. Dan kenapa saya keluarga harus mengalami semuanya ini. Tetapi kita percaya. Hidup kita di tangan Tuhan. Masa depan kita di tangan Tuhan. Tuhan yang atur segala sesuatunya. Tuhan yang punya cara. Tuhan yang punya jalan.
Tuhan yang punya rencana, dan rencananya lebih baik, rencananya lebih indah dalam hidup kita. Berdoa saudara, berdoa. Karena ketika kita berdoa, ada kekuatan. Ketika engkau berdoa, urapan mengalir. Ada kuasa ilahi, ada stamina ekstra, sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan. Kita bisa bangkit lagi, maju lagi, bangkit lagi, maju lagi. Pertolonganmu datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Amin. Takkan goyah, takkan gentar. Yes. Sekarang jemaat sendiri, jemaat saja. Pertolongan, pengharapanku. Semuanya mari bertepuk tangan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yang terakhir katakan, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Terima kasih.